Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tetap masih di ternak kambing, cuman kami akan sedikit ke kebun tentang pakan kambing, teman-teman. Nah, yang menarik di sini itu biasanya ada masih beberapa peternak atau yang ngarit itu ketakutan atau ya takutlah memberikan pakan daun singkong untuk ternak kambingnya, teman-teman. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa tips pengalaman dari kami agar daun singkong yang kita berikan ke kambing itu aman atau tidak bikin racun untuk kambing kita, teman-teman. Nah, ini daun singkongnya. Ini kami sengaja tidak ke kebun kami yang agak jauh. Kami hanya menunjukkan daun singkongnya saja yang ada beberapa sedikit di sekitar kandang kami saja. Jadi apakah tidak boleh pemberian daun singkong ke kambing? Nah, sebenarnya itu boleh-boleh saja dan nutrisinya itu justru malah bagus, teman-teman. Sehingga justru daun singkong itu bagus untuk ternak kambing kita, asalkan kita tahu untuk penanganan maupun pemberian ke ternak kita agar tidak beracun. Lalu apa saja tips dari kami, teman-teman, agar daun singkong itu aman untuk dimakan di kambing? Nah, yang pertama itu sebaiknya dilayukan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau kita mencari atau ngarit daun singkong seperti ini, teman-teman. Nah, kita dapat misalkan ngaritnya pagi jam 6, setengah 6, itu dilayukan, didiamkan dulu sekitar 2-3 jam. Nah, nanti setelah layu baru kita berikan ke ternak kambing kita. Nah, bahkan ada juga cara kami melayukan itu dengan posisi berdiri. Jadi tidak kita rebahkan di tempat kita menyimpan pakan, tapi kita berdirikan di soko atau tiang kayu. Nah, itu agar getah yang dari atas itu turun ke bawah, sehingga itu lebih bagus, teman-teman. Tapi kalau direbahkan juga tidak menjadi masalah. Yang penting dilayukan kurang lebih 3 jaman, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ya sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk daun singkong saja, tapi untuk semuanya. Bahkan kami kemarin memberikan daun dari temulawak atau jamu-jamuan seperti ini, itu juga tidak menjadi masalah untuk kambing, teman-teman. Jadi yang kedua itu pemberian pakan hijauannya, termasuk daun singkong, itu salah satu campuran dari jenis hijauan yang lain. Minimal itu 3-4 campuran jenis daun hijauan yang kita berikan ke kambing. Seperti layaknya kita manusia, itu kan kalau kita makannya tidak hanya nasi saja kan kita kurang doyan ya, kita kurang lahap. Tapi kalau ada lauk, sayur, nasi dan sebagainya, itu makin kita lahap untuk makan, menikmatinya, teman-teman. Jadi mencampur daun singkong ini dengan jenis hijauan yang lain, teman-teman. Yang ketiga, ini saya dapatkan juga informasi dari mbah-mbah di sini, itu hindari pemberian air minum setelah makan daun singkong. Jadi kalau kita akan memberikan minum kepada kambing kita, itu sebaiknya sebelum pemberian daun singkong, sehingga perut itu tidak nanti jadi kesalahan pencernaan. Nah, dan sebenarnya pemberian air minum untuk kambing, jika kita sudah memberikan dominan pakan hijauan, itu pemberian air minum itu tidak terlalu dominan, tidak perlu setiap hari, karena airnya sudah cukup banyak didapatkan kambing dari hijauan, teman-teman. Lain halnya jika pakan kambing kita mayoritas dari pakan kering, entah itu kangkung kering atau sentrat. Rata-rata kalau teman saya yang ternak kambing perah di kota yang susah dengan lahan pertani hijauan itu seperti itu. Nah, itu wajib standby 1 ember kecil di tiap-tiap kandang kambingnya. Nah, lalu yang keempat itu seperti ini ya. Ya boleh percaya boleh tidak, tapi kalau kami mempercayai, hindari pemberian daun singkong itu saat sore hari, teman. Jadi saat sore hindari pemberian daun singkong. Yang kelima, justru daun singkong ini lebih bagus juga jika dibuat silase. Dan silase ini berbeda ya dengan fermentasi, dan dua-duanya juga boleh. Nah, mana yang teman-teman lebih suka? Tapi kalau saya lebih senang ke silase karena
di kurang lebih 7 hari itu silase itu sudah cukup bisa diberikan ke ternak. Kami juga sudah pernah membuat video tentang cara membuat silase cukup 7 hari sudah bisa kita berikan ke ternak kita. Nah, ini kami belum bisa menunjuk, di lahan sini kami tidak bisa menunjukkan lahan yang banyak yang ditanami dominan oleh daun singkong, karena yang daun singkong itu agak relatif jauh. Ini hanya lokasinya di dekat kandang, di mana kami dulu saat buat kandang untuk lantai kandang dengan bambu petung itu juga ngambil dari lahan kami yang sendiri teman-teman, sehingga alhamdulillah kayu maupun bambu untuk kandang itu gratis. Nah, yang berikutnya yang keenam itu ini juga percaya dan tidak percaya bahwasanya pemberian daun singkong ke ternak itu ada pantangannya, yaitu pantang untuk dilempar. Jadi misalkan kita berikan satu batang utuh seperti ini, artinya tidak perlu kita potesi tiap-tiap tangkai daunnya, cukup kita patahkan yang di setengah batangnya itu, langsung kita taruh utuh di di tempat pakan setelah dilayukan. Itu hindari untuk melempar, karena kalau melempar itu kecenderungannya katanya itu jadi racun. Itu percaya boleh, tidak percaya seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini juga percaya boleh percaya. Bahkan banyak juga peternak-peternak di sini dan mungkin di tempat teman-teman yang nonton video ini, cukup banyak daun singkong yang tanpa dilayukan itu langsung diberikan ke ternak dan itu aman. Nah, kalau saya ngobrol dengan, itu juga daun singkong teman-teman yang di atas itu. Kalau saya juga ngobrol dengan simbah-simbah pakde-pakde yang di sini yang ngarit, itu memang betul. Artinya kalau kita itu ragu-ragu memberikan daun singkong, artinya ragu-ragu ya, ini beracun nggak ya, ini aman nggak ya, itu mending nggak usah, atau mending dilayukan saja atau dibuat silase. Tapi kalau di desa ini silase itu belum termasuk, belum familiar lah. Jadi biasanya dilayukan 2-3 jam. Tapi kalau kita yakin, nah beliau-beliau itu cukup yakin langsung ditaruh di tempat pakan dan itu dihabiskan ternak kambing dan tidak ada efek samping teman-teman. Nah, setelah kami memberikan beberapa tips agar daun singkong itu aman untuk diberikan ke hewan ternak, yang berikutnya kita juga akan memberikan seperti apa penanganan kami yang di ternak tradisional ini untuk menangani kambing yang kena racun daun singkong. Nah, cara kami ini juga cukup tradisional teman-teman. Ya, yang jelas obatnya bukan daun jamu temulawak seperti ini teman-teman. Ini beda. Ini kemarin juga kita coba berikan ke hewan ternak juga cukup lahap. Nah, penanganannya dengan jalan kita cukup minyak goreng itu dicampur dengan garam dapur dan daun dadap. Nah, jika di tempat teman-teman mungkin di kota itu susah mendapatkan daun dadap, ya cukup dengan minyak goreng dengan garam. Garamnya kalau misalkan minyak gorengnya itu nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kira-kira sekitar 50 mili atau 100 mili itu sudah cukup. Dan itu dicampur dengan 2 atau 1 sendok makan garam, diaduk. Setelah itu baru nek basa Jawane dikokop ya, atau dimasukkan ke mulut kambing yang kena racun dari daun singkong. Nah, itu biasanya nggak lama itu udah langsung lahap makan lagi. Nah, terus kalau memang pemberian daun singkongnya itu hanya satu jenis ke kambing, terpaksanya satu jenis, tolong dikontrol pengawasan setelah kambing itu makan daun singkong. Nah, makanya tips dari kami, daun singkong itu usahakan biar tetap aman, biar teman-teman tidak ragu-ragu, usahakan dilayukan, kalaupun tidak, usahakan dicampur dengan minimal 3 jenis hijauan yang lain teman-teman. Nah, dan jika teman-teman belum pernah mengalami seperti apa kambing yang terindikasi keracunan daun singkong, itu yang pertama teman-teman itu suara teriak-teriak. Biasanya ada yang teriak-teriak sementara yang lain diem atau anteng gitu. Nah, yang kedua itu mulut berbusa. Terus di bagian pupil matanya itu melebar. Nah, lalu bahkan ada yang sampai ambruk dan kaku, bahkan kejang-kejang, itu kalau efek lebih lanjutnya. Nah, yang berikutnya nafas tersengal-sengal, tidak teratur. Nah, yang terakhir itu sampai ada yang kotorannya berdarah.
Nah, sehingga sebenarnya daun singkong itu cukup kaya nutrisi, asupan yang baik untuk ternak kambing. Cuman usahakan dalam pemberiannya itu jangan saat kambing itu perutnya kosong. Jika langsung dikasih daun singkong saat perut kambing itu kosong, itu juga otomatis akan bikin perut kambing itu kembung, teman-teman. Tapi cara menangani perut kembung juga mudah juga. Kalau cara kami cukup diberikan air soda yang bukan dingin ke kambing, dan usahakan kandang juga tidak terlalu renggang kayunya. Jadi usahakan rapat di bagian bawahnya. Dan penanganan perawatan kambing tidak bisa disamakan dengan domba. Nah, dari pengalaman ini semoga tentang pakan hijauan khususnya daun singkong ke kambing tidak menjadi lagi horor untuk peternak-peternak semua yang lain nonton video ini, dan itu makanan yang sehat untuk ternak. Terima kasih, kami doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Mohon dukungannya untuk terus menonton video di Aksara Agro & Farm serta untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.